kita ya, gitu. Nah, kalau anak dilatih seperti ini dan dilatih makan dengan mindful di rumah lebih sering, itu mereka akan terbiasa dengan tekstur yang dibiasakan oleh orang tuanya. Sangat bisa dan Sangat itu bisa wajib diterapkan. dilakukan. Mbak Prita menerapkan nggak ke putri atau putra di rumah? Putri. Umurnya berapa sekarang Putri? 13 tahun. 13 tahun? SMP dong? Iya, SMP. Aduh, nggak nyangka ya warga Indonesia. 13 tahun, udah bisa diterapkan. Diterapkan juga nggak ke putrinya? Diterapkan, sama seperti itu. Jadi nanya gitu, yang tadinya makan cuma nanya kan, Kak enak nggak? Enak, cuman gitu doang kan. Ini enggak, jadi gini, Kak tepungnya tebelan atau gimana? Ya. Atau enggak, itu kangkungnya kematangan atau gimana gitu. Dia jadi ya kayak gitu, manis atau enggak gitu. Seperti itu, jadinya dia juga terbiasa gitu kan. Kayak, Ma ini kok wortelnya ketebelan sih? Gitu kan, bisa nggak ditipisin gitu kan. Oh iya iya gitu. Kalau dia nggak mindful, dia nggak akan tahu saya bikin wortel tebel kan. Gitu. Karena dia mindful, dia tahu ini kayaknya ketebelan nih wortelnya gitu ya. Ditipisin bisa nggak? Dan itu berhasil ya untuk membuat mereka menjadi lebih memilih makanan yang dirasa lebih dibutuhkan oleh tubuh. Itu dipraktekkan sama anaknya Mbak Prita? Dipraktekkan. Jadi kayak kita eat rainbow yuk gitu. Eat rainbow-nya gimana? Pagi kita makan mangga, ya kan? Nanti kita ada makan apel, nanti ada makan selada, ada makan tomat, rainbow di otaknya anak-anak kan rainbow, pelangi, kan warna pelangi. Coba kalau anak-anak bilang, kau makan sayur ya, kau makan buah, gitu ya. Iya Tapi benar. kita eat rainbow yuk, kita pagi makan ini, udah lupa dia. Padahal ini makan. Iya ya, intiknya adalah intik makanan-makanan sehat yang biasanya susah banget untuk kita mengajak anak-anak. Akhirnya mudah. Memang akhirnya sulit dibedakan loh. Katanya bukan diet yang tersiksa terpaksa. Kok makannya teman-teman seperti itu memang berjenjang Mbak Ayu. Jadi awalnya kita masuk dengan hal yang paling sederhana, yang paling mudah dilakukan. Namun lama-lama teman-teman seperti Prita itu memang akhirnya ya memilih dengan tanda kutip, memilih yang terbaik buat tubuhnya. Yang memang dirasa paling bagus dan memang dibutuhkan oleh tubuh seperti itu ya. Oke, menarik ya keluarga Indonesia perbincangannya, dan kami juga akan melengkapi perbincangan ini dengan satu rangkaian tips tentang mindful eating. Seperti apa tipsnya? Simak yang berikut ini. Tips mindful eating. Saat Anda merasa lapar, berpikir dan rasakan apakah Anda benar-benar merasakan lapar secara fisik atau hanya lapar secara emosi. Proses ini disebut body scan. Makanlah saat Anda lapar fisik, bukan lapar emosi. Karena jika Anda makan saat lapar emosi, maka tubuh tidak benar-benar memerlukan asupan makanan, sehingga banyak makanan yang tidak akan diolah oleh tubuh. Pilih makanan yang memberikan rasa nyaman. Pilihlah menu yang sehat seperti sayur dan buah. Variasikan jenisnya, tidak terlalu berlebihan dan seimbang. Sebelum makan, bernafaslah dengan penuh kesadaran. Berilah jeda agar Anda tenang, dan nafsu makan berlebihan bisa dikendalikan. Minum sedikit air putih dan ucapkan rasa syukur pada setiap makanan yang Anda makan. Makanlah dengan pelan, nikmati setiap proses makan Anda. Rasakan tekstur, warna, dan juga aroma hingga suapan terakhir. Kembali lagi di Ruang Keluarga dan Keluarga Indonesia. Yuk kita lanjutkan perbincangan, masih membahas topik tentang mindful eating. Masih bersama dengan praktisi mindful eating Mbak Nuni Hersiana serta Mbak Prita Wibisono dari komunitas Happy Eating. Mbak Nuni, tadi kan di segmen sebelumnya Mbak Nuni sempat sampaikan bahwa membernya itu 70% perempuan, 30% laki-laki. Apakah itu menggambarkan bahwa kelebihan berat badan akibat pola hidup yang
tidak sehat ini kebanyakan dialami oleh perempuan dari pengalaman Mbak Nuni sebagai seorang praktisi gaya hidup sehat seperti itu? Sebetulnya tidak, karena Oke. kalau dilihat dari angka, misalnya kalau saya kegiatan ini masuk ke corporate, justru angka obesitas itu lebih banyak di laki-laki. Oh gitu, oke. Begitu. Jadi yang mempengaruhi darah tinggi, kemudian kolesterol dan sebagainya. Namun di komunitas ini memang kenapa perempuan lebih banyak? Karena perempuan lebih cepat memutuskan untuk ikut ke dalam satu kegiatan. That simple sih, sesimpel itu saja sih. Namun 30% yang ikut pun itu biasanya mereka datang dengan alasan yang tepat sekali. Jadi biasanya kalau laki-laki itu murni karena ingin sehat. Kalau perempuan malah macam-macam alasannya. Kompleks ya alasannya. Motivasinya macam-macam, dari mulai penampilan, kemudian melalui misalnya dibully oleh pasangan atau oleh lingkungannya, dan alasan-alasan lain yang hubungannya sangat erat dengan emosional. Itu memang perempuan lebih kompleks. Lebih ke sana kalau perempuan, kalau laki-laki lebih karena memang pure alasannya ingin menjadi lebih sehat begitu ya. Tampil lebih bugar. Oke. Nah, Mbak Prita, dari pertama kali menerapkan mindful eating sampai akhirnya menjadi orang yang pada saat setiap kali mau makan kemudian berpikir ini dibutuhkan tidak oleh tubuh saya, ini makanannya sehat atau enggak, sehingga memutuskan terlalu banyak minyaknya, tidak boleh. Itu butuh waktu berapa lama sampai mindset itu nempel gitu? Sampai mindset itu nempel mungkin sekitar 3 bulan ya. Gitu. Karena kan merubah autopilot yang lama gitu ke yang baru butuh proses kan, nggak simsalabim abrakadabra ya kan. Kayak train the brain lagi, train the body, semuanya di train lagi gitu kan. Training, jadi ya sekitar 3 bulan. Gitu. 3 bulan baru kemudian itu bekerja. Tapi pada awal-awalnya pasti lama dong ya Mbak Nuni. Saya ngebayangin orang awam ya, saya tidak mengenal mindful eating sebelumnya, berpikir bahwa ketika mau makan kemudian harus bertanya ini asalnya dari mana, kemudian perut, mata, kamu mau nggak makan ini? Itu lama nggak sih awal-awalnya? Iya nggak sih, saya berpikirnya seperti itu. Ini kan dibantu oleh profesional gitu ya, untuk mengubah pola pikir tuh memang dengan bantuan gitu. Ada caranya sehingga mereka bisa lebih cepat. Namun tidak juga semua 3 bulan bisa seperti Mbak Prita, orang berbeda. Intinya adalah tidak cuma untuk permasalahan merubah gaya hidup mindful, tapi apapun kalau kita mau jadi ahli, kita pernah mendengar kita perlu waktu 10.000 jam gitu kan, itu juga berlaku. Jadi kenapa dalam 10.000 jam itu memang otak kita akhirnya sudah membentuk pola baru, neurosistem kita punya message baru yang akhirnya perilakunya juga berubah. Kebiasaan itu adalah repetisi, habit is repetition. Seperti kita belajar mandi gitu. Dulu kita disuruh-suruh, sekarang otomatis mandi. Sama mindful eating juga seperti itu. Mandinya gitu-gitu aja ya. Makanya tadi Mbak Prita ketika ditanya sulit menjawab. Sebetulnya kenapa sulit menjawab? Karena sudah tidak ada konsep yang bisa dijabarkan dalam kalimat lagi. Itu sudah tertanam dalam perilaku dirinya. Sama, mengapa kamu pemarah? Kenapa ya? Gitu. Nah, yang menarik adalah kalau saya melihat dari mindful eating ini kan ada pola makan yang berkesadaran, di mana sebetulnya apa yang terjadi pada alam bawah sadar kita itu berpengaruh terhadap pilihan-pilihan pola makan kita seperti itu. Nah, di mindful eating konsep-konsep alam bawah sadar berpengaruh terhadap pilihan makan itu juga sangat. Itu gimana, Jadi kami sebutnya pikiran bawah sadar, subconscious mind gitu ya. Sangat, karena sebetulnya kita semua ini hidup ini sudah menyimpan banyak sekali memori data dalam kehidupan. Kita tahu makanan sehat kayak apa, hidup sehat kayak apa. Tapi mengapa tidak muncul? Kenapa dia tenggelam dalam pikiran bawah sadar kita? Itulah yang perlu dibangkitkan lagi. Mindful eating tahu, semua secara spiritual semua kita diajarkan seperti itu. Tapi kenapa tidak dijalankan? Nah tips dong untuk keluarga Indonesia di rumah yang mungkin prinsip-prinsip yang harus dipegang dan diingat ketika memutuskan mau mindful eating. Apa yang harus diingat? Nomor 1 adalah belajarlah mencintai diri sendiri.
dan belajarlah bersahabat dengan emosi. Emosi itu tidak keliru, boleh saja, namun alirkan sesuai dengan yang selayaknya. Oke, baik. Terima kasih sekali. Yang pasti sih pesannya adalah jangan lupa bahagia. Oh, jangan lupa untuk selalu bahagia ya keluarga Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa bahagia. Thank you. Atas kehadirannya di Ruang Keluarga. Makasih Semoga banyak. membawa banyak inspirasi juga informasi untuk keluarga Indonesia di rumah. Terima kasih juga loh untuk keluarga Indonesia yang telah menyaksikan Ruang Keluarga kali ini. Untuk Anda yang punya kritik, saran atau kiranya topik yang akan dibahas di Ruang Keluarga selanjutnya, boleh kami tunggu Anda di 0889 Anda juga bisa bergabung di Facebook kami di TAI TV Indonesia, atau Anda juga bisa follow kami via Twitter di @TAI_TV. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga jika ingin menyampaikan sesuatu yang ada kaitannya dengan Ruang Keluarga. Dan akhirnya sekali lagi saya Ayu Sutomo beserta seluruh kerabat kerja Ruang Keluarga mengucapkan selamat tahun baru untuk Anda semua di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan Ruang Keluarga. Jangan lupa saksikan terus Ruang Keluarga, karena keluarga adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Terima kasih dan sampai jumpa.